warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah. Kembali kita belajar mengaji tentang persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah berbincang tentang bagaimana seorang yang hidup di muka bumi ini, sejatinya dia terus berjalan sampai kematian itu tiba. Perjalanan yang dia lalui cukup panjang. Tapi niat yang kuat, tekad yang bulat, bersama bekal yang cukup, insya Allah akan menjadikan perjalanan itu indah. Kemarin kita berbincang pula tentang pentingnya guru. Seorang yang menunjukkan kita jalan yang harus kita lalui. Karena kita ini nggak tahu perjalanan kita ini apa saja yang harus kita lakukan. Kalau nggak ada guide-nya, nggak ada penunjuk jalannya, kita bisa melihat banyak orang yang mendaki gunung, mati dan tewas karena tersesat. Dia bawa bekal yang cukup. Tapi ternyata dia tidak pernah berpikir akan tersesat. Sehingga bekal yang dibawanya tidak mencukupin untuk ketersesatan dia. Setelah berbicara tentang penunjuk jalan, seorang guru, jangan cari yang terkenal saja. Cukup dia menjadi tumbal ketenaran dia. Tapi carilah orang-orang yang ikhlas, yang nampak dalam zahirnya dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia faham dengan agama ini. Dia tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan memilih sembarangan guru. Karena kita bisa melihat satu kampung tersesat gara-gara satu gurunya yang tersesat. Satu negeri bisa tersesat gara-gara imam mereka yang tersesat. Yang tidak tahu dengan kebenaran. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fastaftawhu faaftawhu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah itu tidak mencabut ilmu dari hati manusia sekali cabut sehingga tahu-tahu orang nggak ngerti apa-apa. Kemarin Anda faham tentang agama, faham ini halal, faham ini haram, tapi bangun di pagi hari tahu-tahu Anda nggak faham. Nggak seperti itu pencabutan ilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika ulama-ulama itu mati, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh di masyarakat adalah orang-orang yang bodoh. Tokoh, bukan alim. Ini loh tokoh masyarakat. Kalau sekarang bahasanya public figure. Juhalan. Orang-orang yang bodoh. Yang gak paham tentang agama. Kemudian dia diminta fatwa. Lalu dia memberikan fatwa. Maka dia tersesat dalam fatwanya dan menyesatkan orang lain. Tapi yang kedua, yang diperlukan dalam perjalanan ini menuju Allah SWT adalah as-sahib. Teman. Kita butuh teman. Perjalanan hijrah itu perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan rahasia. Coba lihat hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW hendak hijrah, beliau memilih 2 orang teman. 2 orang saja. Dalilan wa sahiban. Yang satu penunjuk jalan,
yang disebutkan dia khirit, orang yang pinter dengan jalan-jalan tikus kalau bahasa sekarang. Jalan-jalan yang tidak dilalui oleh kafilah. Karena perjalanan itu perjalanan hijrah dibarengi dengan kejaran orang-orang musyrikin yang hendak membunuh Nabi SAW. Jadi ketika antum hijrah, setan tuh gak pernah berhenti membiarkan antum melakukan hijrah menuju kepada Allah SWT. Tidak. Dia akan terus berusaha untuk menghadang jalan antum. Maka perlu penunjuk jalan sehingga jalan itu tidak dilalui oleh orang-orang musyrikin. Yang kedua, sahib. Satu penunjuk jalan, satu teman. Penunjuk jalan itu kerjanya cuma nunjukin jalan. Gak perlu banyak persyaratan penunjuk jalan itu. Tapi sahib syaratnya banyak. Banyak sekali. Kita bisa melihat kenapa Nabi SAW tidak menahan Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar lebih pemberani. Lebih gagah. Bahkan Islam itu jadi terhormat atau dirasakan kemuliaan Islam itu setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Umar? Tidak memilih Hamzah, pamannya. Yang masih ada hubungan kerabat. Pemberani dan ada hubungan kerabat. Subhanallah. Kenapa Nabi SAW tidak minta ditemani Ali bin Abi Thalib? Yang masih muda. Pemberani. Kita tahu pemuda itu punya jiwa pengorbanan yang lebih dahsyat daripada orang tua. Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang Nabi Muhammad SAW. Dia siap untuk mati. Kenapa Nabi nggak milih orang banyak? Nabi memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah, yang diperlukan dalam perjalanan menuju kepada Allah ini teman alal manhaj. Seorang yang sama manhajnya. Seorang yang sama jalannya. Seorang yang hatinya sama dengan hatimu. Nabi SAW memilih seorang yang hatinya dekat dengan hati Nabi SAW. Di mana tidak pernah terjadi khilaf antara Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nggak pernah terjadi perselisihan. Lihat, ketika Nabi SAW bersembunyi di dalam gua dan Abu Bakar mendampingi Nabi SAW. Itu orang-orang musyrikin datang. Pengikut jejak atau pencari jejak itu melihat ada jejak di bawah. Kemudian mereka mengikuti jejak tersebut sampai ke Jabal Thur, ke gua Thur. Mereka berdiri di depan gua. Ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau nadhara ahadahum ila qadamaihi la ra'ana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat kepada kaki mereka di depan gua, lihat kepada kakinya, niscaya mereka melihat kita yang ada dalam gua. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Gimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluhu? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Engkau jangan bersedih, jangan khawatir. Allah itu bersama kita. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakar mengomentari ucapan Nabi SAW. Nggak ada. Selesai. Urusannya selesai. Itulah teman yang dicari oleh Nabi SAW. Yang hatinya dekat dengan hatinya. Kalau selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menemani Nabi SAW, mungkin orang itu akan terus cemas, takut, mengulangi lagi pertanyaan kepada Nabi SAW. Dan ini pernah terjadi. Ketika Hudaybiyah, bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sikap Abu Bakar Siddiq.
Umar sempat emosi dengan persyaratan yang dibikin antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Di mana kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, suruh balikin ke Mekah. Kalau ada orang Madinah yang murtad, nggak apa-apa berangkat ke Mekah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, alama nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita memberikan kehinaan kepada diri kita sendiri dalam urusan agama kita? Sedangkan jawaban Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ilzam gharzah. Engkau pegang tuh petunjuk Nabi SAW. Dia itu Rasulullah SAW. Yang dia ucapkan itu. Maka ketika hatinya dekat dengan hatimu orang yang menjadi temanmu dalam perjalanan ini, engkau akan istirahat. Nggak akan capek. Nggak akan gaduh. Nabi SAW istirahat dan Abu Bakar istirahat. Maka jemaah, intinya kita butuh teman dalam perjalanan ini. Yang sejalan sama kita. Yang hatinya seperti hati kita. Jangan tertipu dengan ucapan manusia. Engkau cari teman yang mendukungmu ya. Orang kebanyakan menjadi teman yang mendukung nih. Tapi ternyata mendukung dia untuk jatuh ke bawah. Banyak orang-orang hanya cari manfaat dari kita. Yang perlu engkau cari adalah orang yang sama sepertimu. Sedang mencari kebenaran. Orang itu gak harus sempurna. Orang itu miskin seperti kita miskin, banyak dosa. Tapi dia sedang mencari kebenaran. Dia sedang bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi teman kita itu adalah pasangan hidup kita. Teman dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi teman pasangan hidup kita. Dan ini penting apalagi buat yang masih jomblo, yang masih bujangan, yang masih belum menikah. Buat yang mau menikah, carilah istri atau suami yang menjadi teman, sahabat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, engkau akan lelah dengan tuntutan-tuntutan pasangan hidup. Capek sendiri. Engkau mau menuju kepada Allah, yang ini gak mau. Diajak untuk ngaji gak mau. Berapa banyak kita melihat istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suamiku Ustaz gak mau diajak ngaji Ustaz. Ini itu. Istri mengeluhkan suaminya. Suami mengeluhkan istrinya juga. Ana sudah hijrah tapi istirahat. Itulah yang diperlukan kita. Teman. Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri-istrinya pernah menuntut, merepotkan Nabi SAW, melelahkan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah turunkan surat At-Tahrim. Allah mengatakan kepada istri-istrinya, Asa Rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi itu. Allah akan menggantikan buat nabinya kalau dia menceraikan kalian istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkar. Teman yang memiliki segala sifat yang indah. Muslimat. Orangnya berserah diri, nerima, dia beriman, dia suka bertobat, dia suka berpuasa, taat, patuh orangnya. Kemudian perawan dan janda, macam-macam. Allah bisa kasih. Ini peristiwa terjadi ketika istri Nabi banyak menuntut hal. Dan Allah turunkan di surat Al-Ahzab. Ayat 27-28 yang pernah kita baca insya Allah. Bagaimana
Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai nabi, coba dibaca lagi tuh supaya kita faham siapa teman yang harus kita cari. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 28-29. 28-29. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna syarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Lihat jemaah. Udah kok nggak bisa lanjutkan, nggak bisa jadi teman menuju kepada Allah SWT, cerai. Terus gimana dengan anak-anak? Subhanallah jemaah, ada seorang wanita yang sempat telepon sama anak dia, tanya, Ustaz, anak ini bingung Ustaz. Anak punya suami itu peminum berat. Subhanallah ya, perempuan ini kerja, anak kerjanya ya hanya sebagai cleaning service kata dia. Anak masukkan anak-anak anak semua ke pesantren tahfidz Ustaz. Semuanya. Dengan harapan anak-anak itu nanti kalau kuliah mungkin anak berpikir nggak bisa biayain mereka kuliah. Tapi anak mengatakan kepada mereka nanti kalau kalian hafal Quran, kalian akan bisa memberikan manfaat buat kedua orang tua dan bisa kuliah gratis nanti. Punya suami yang seperti itu. Artinya apa yang harus dilakukan nih? Kalau bisa diperbaiki, perbaiki suami. Kalau tidak akan merepotkan perjalanan kita. Betul. Dan itu ujian yang berat. Bagaimana akhirnya istrinya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan. Istrinya Nabi Lut alaihi salam ikut dihancurkan. Karena nggak bisa dilanjutkan bersama mereka. Jadi teman ini bukan berarti harus orang istri kita jadi teman, suami kita jadi teman kita. Atau orang tua kita. Yang tatkala kita berbincang, kita berpikir tentang bagaimana persiapan menuju akhirat. Yang hatinya dekat sama hati kita. Ini anak-anak ya yang sekarang Masya Allah punya orang tua kadangkala yang peduli dengan urusan agama. Kadangkala anaknya enggak. Atau mungkin karena orang tuanya terlambat kepeduliannya kepada agama. Sehingga anak-anaknya pernah tenggelam dalam alam yang menakutkan. Bisa jadi saudara kandung kita, saudari kandung kita. Dan ketika pertemanan itu semakin menguat, jemaah antum bisa lihat bagaimana anaknya Umar bin Abdul Aziz memberi nasihat Umar bin Abdul Aziz. Anak ngasih nasihat bapak. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengajak istrinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Engkau ada perhiasan itu. Itu perhiasan semua pemberian bapakmu. Dan kau tahu bapakmu dapat duit dari mana.
Aku sekarang jadi khalifah. Kalau engkau ingin bersamaku, aku nggak ingin perhiasan itu ada di rumahku. Kembalikan kepada umat Islam. Subhanallah. Dan istrinya tanya, engkau milih aku, ya sudah, tinggalkan untuk perhiasan. Tapi engkau milih perhiasan itu, sudah silahkan kau pergi dengan perhiasan tersebut. Kenapa? Yang diperlukan dalam perjalanan ini teman yang satu hati. Kalau enggak antum akan ribut terus. Debat terus sama teman. Punya sahib sekarang. Tiap hari debat. Nih grup-grup yang kita lihat. Kita kumpul ke grup ini. Subhanallah. Enak enggak kalau isinya selalu perdebatan? Yang ada sakit hati. Perjalanan enggak sampai-sampai kita. Karena selalu terputuskan dengan perdebatan dan dialog yang kadang-kala tidak berguna. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang teman-teman Nabi Muhammad SAW. Ya. Coba dibaca di surat Al-Fatih ayat 29. Kenapa di-mute? Naam, tafadhali. Al-Fatih 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية Tunggu, surat apa ini? Hah? Fatir. Bukan Fatir, Fatah. Al-Fatah. Surat Al-Fatah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Itu tuh
teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita pun perlu cari. Kita nggak boleh sendirian dalam perjalanan. Ketika orang jalan sendirian, naik mobil sendirian di perjalanan yang panjang, kadang-kala bannya meletus. Rusak mesin. Siapa yang akan menemanimu ketika itu? Maka kita perlu teman. Sekarang teman-teman kajian. Kita ngaji tiap hari Selasa umpamanya. Ngaji orang-orang yang satu hati. Yang dekat hatinya dengan hati kita. Yang benar-benar ingin menjadi orang lebih baik. Supaya ada yang mengingatkan kita. Karena seorang muslim dengan muslim lainnya seperti dua tangan. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Dua tangan bisa bertepuk. Dua. Kemudian yang satu, kalau tangan kita kotor, berminyak, kita mau nyuci sendiri dengan tangan kita kadang-kala susah, lama bersihnya. Tapi ketika dengan dua tangan kita membersihkan tangan kita, akan cepat bersih. Maka ingat, kita perlu penunjuk jalan seorang guru, dan kita perlu teman yang satu hati dengan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara bekal, dua hal tadi, penunjuk jalan dan teman itu syarat. Itu bukan bekal. Itu syarat yang harus ada. Bekal yang kau bawa. Rasul SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pakai penunjuk jalan dan pakai teman. Bekal beliau bawa. Beliau bawa kurma, beliau bawa makanan. Kita tahu bagaimana Asma binti Abu Bakar yang mempersiapkan makanan dan minuman buat Nabi SAW. Itu bekal. Perjalanan menuju kepada Allah SWT memerlukan bekal. Apa bekal yang diperlukan? Yang pertama, tauhid dan keimanan. Kenapa kita bicara tauhid? Karena kita tahu tauhid dan iman ini yang menyebabkan seorang itu sabar menikmati panjangnya perjalanan. Nggak peduli dia dengan apa yang harus dia korbankan. Sehingga kita lihat kenapa Allah SWT 89 kali dalam Al-Quran Karim memanggil orang-orang dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kau perlukan. Imanmu ini. Iman ini motor penggerak amalan. Ketika imanmu lemah, sehingga kita bisa melihat sebagian orang ketika kita ajak dia untuk hijrah. Dia umpamanya kerja di tempat yang haram. Kita ajak dia, kita sampaikan kepada dia, ini pekerjaan haram. Engkau harus tinggalkan. Allah melaknatnya. Enggak berkah buat engkau. Enggak buat engkau, istrimu, enggak pula buat anak-anak. Tapi ternyata dia punya sohib yang tidak sehati. Kadang-kadang yang ana sudah mau hijrah Ustaz, tapi keluarga ana belum siap, istri ana belum siap, ana disidang sama orang tua ana, dikatakan ana orang bodoh, ikut aliran macam-macam. Kenapa? Karena memang nggak sehati. Tapi ketika engkau beriman, selesai urusannya clear. Ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh nih, ketika Allah menyuruh kita meninggalkan riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Karena yang menyebabkan engkau bisa meninggalkan itu iman. Kalau seorang mukmin. Tapi kalau bukan orang beriman, dia meninggalkan pekerjaannya karena pindah ke pekerjaan yang lebih enak. Yang lebih menjanjikan. Dan halawatul iman. Manisnya keimanan.
itu membuat Bilal bin Rabah siap untuk disiksa dalam perjalanan menuju kepada Allah. Itu yang menyebabkan Khabbab bin Arad dibakar. Dipanggang Khabbab bin Arad ini. Di atas api. Sampai api itu mati karena kering punggungnya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Ada iman. Ketika berbincang tentang memuliakan tamu. Berbicara yang baik. Tidak menyakitin tetangga. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Apa yang menyebabkan orang itu milih kata-kata? Iman kepada Allah dan hari akhir. Dia tahu, yakin kalau aku akan dihisab dengan apa yang aku ucapkan. Ini bekal. Orang tidak akan komentar yang negatif. Tidak akan menyebarkan hoax. Tidak akan membuli. Tidak akan mencaci kalau ada iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah berkata yang baik. Atau diam. Banyak di antara kita yang tidak bisa diam. Komentar terus. Mencaci, mencela, memaki. Engkau itu lagi mau kemana? Ustaz, ana berjuang untuk Islam. Tapi kayaknya ada bekal yang kurang di diri. Jamaah rahimakumullah. Ingat dengan Ummu Salamah. Ketika dia hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Naik onta sendirian sama anaknya. Apa yang menyebabkan Ummu Salamah kuat? Nggak ada siapa-siapa. Ini perjalanan 430 km. Padang pasir gersang sepanjang jalan. Tapi ada iman. Aku mau berangkat hijrah. Nanti di jalan mungkin ada sahib. Nah, mungkin ada sahib. Dan alhamdulillah ada sahib yang menemaninya. Akhirnya sampai ke Madinah. Maka pelajaran tentang keimanan jamaah perlu diperdalam. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada hari akhir. Cobalah ketika iman kita mulai berkurang. Kita baca tafsir juz amma. Dalemin. Para sahabat Nabi. Kalau lagi kumpul sama Nabi SAW. Mereka jadi manusia yang berbeda. Apa kata Hamdalah? Apa kata Abu Bakar ya? Surga dan neraka itu seakan-akan di depan mata. Tapi ketika berpisah mulai ribut sama istrinya, kumpul sama anak-anaknya, ngurusi pekerjaannya. Kadangkala surga dan neraka ini agak samar-samar lagi. Maka perlu. Makanya sebagian ulama itu ada yang mengatakan innahu la tamurru 'alal qalbi awqatun yarqusu fiha taraban. Itu kadangkala hatiku itu melalui waktu-waktu yang dia bahagia sekali. Padahal nggak punya apa-apa. Karena punya iman. Ketika Nabi SAW mengatakan irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya. Bekalnya apa? Bukan fulus. Tapi ridho. Ketergantungan kepada selain Allah tinggalkan. Karena ada orang-orang yang masih percaya dengan cincin. Dia mau hijrah.
Dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ritual-ritual yang menyebabkan dirinya kebal. Dia pakai jimat. Dia pakai macam-macam. Akhirnya yang ditakutkan gak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yakin. Yakin gimana? Ya, di awal perjalanan ini kita dengan bekal yang sedikit, kemudian berkah yang Allah berikan, maka yang sedikit itu bisa jadi banyak. Ketika ada keyakinan di dalam diri kita bahwasanya ada hari akhir yang menanti kita, bahwasanya kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Yakin bahwasanya perjalanan ini banyak tantangannya. Dari awal sudah yakin, dikasih tahu, engkau mau menuju kepada Allah nih. Jalannya ini mendaki. Jalannya ini banyak duri. Jalannya ini banyak penyamun. Biasanya kalau malam hari tambah banyak. Kalau engkau tidak memiliki persiapan iman dan lentera-lentera keyakinan yang lentera itu hidup dengan minyak ketundukan kepada Allah SWT, kayaknya nggak sampai. Nggak akan sampai kepada tujuan. Kita bisa lihat, kita yang sudah berjalan lah. Jamaah, ibu-ibu yang sudah mulai ngaji, mulai faham jalannya. Udah tahu nih. Jadi jangan dipikir jalannya ini bertaburan, mawar melati. Jalannya tol. Jalannya lobang-lobang. Engkau harus perlahan-lahan pada saat. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keyakinan datang. Kematian, makna keyakinan dalam ayat ini. Yakin ini cahaya. Setelah keimanan kita miliki, kita yakin dengan apa yang akan kita hadapin, yakin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penunjuk jalan, Islam sebagai jalan yang benar, yakin. Karena ada orang yang masih ragu dengan ajaran Islam. Sampai sekarang masih ada. Ini teman-teman di Australia. Hati-hati dengan pemikiran liberalisme. Ada seorang yang pulang dari Australia, subhanallah. Beranggapan semua agama sama. Yang penting itu baik. Yang penting itu akhlak. Yang penting itu tidak menyakitin orang lain. Nggak sholat, nggak apa-apa. Nggak Islam, nggak apa-apa. Itu pulang dari Australia. Belajar di Australia. Ngaji di Australia. Ya mungkin tadi salah guru. Salah pilih teman. Ketika keponakannya mulai tahu jalan. Dianggap aneh. Kok gimana? Islam apa ini? Subhanallah. Orang-orang liberal ini mengatakan bebas engkau memilih jalan. Dia membiarkan orang kafir dengan kekufurannya. Tapi muslim dengan keislamannya nggak boleh sama dia. Harus dirusak. Yang kafir dengan kekufurannya biarkan. Masuk surga mungkin dia. Tapi ketika mereka melihat muslim yang menjalankan Islam sesuai dengan sunnah Nabi SAW dianggap muslim yang fundamentalis, yang radikal, yang mungkin gak ada harapan masuk surga buat mereka. Kenapa? Rusak keyakinan dia. Maka kita harus yakin nih dengan sunnah Nabi SAW. Ini loh sunnah Nabi SAW. Nabi ngamalkan ini. Terus kenapa engkau mengamalkan yang lain? Ini bekal keyakinan dengan Allah SWT sebagai Rabb kita. Nabi Muhammad SAW sebagai penunjuk jalan kita.
Yang kita tidak akan diterima ibadah kita apabila tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan tidak ikhlas lillahi ta'ala. Dan Islam sebagai agama kita. Yang ketiga, bekal yang ketiga, yaitu takwa. Iman, yakin. Yang ketiga, takwa. Bertakwa kepada Allah, ya, dalam kesendirian kita, di depan orang. Itulah jalan satu-satunya yang mengantarkan kepada keikhlasan. Kalau kita di depan orang baik, tapi ketika sendirian, kita berbuat dosa, ditakutkan ibadah kita itu riya, bukan ikhlas. Dan takwa itu laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 197. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kalian bawa bekal. Ini bicara orang-orang yang berangkat haji. Disuruh bawa bekal. Perjalanan haji itu panjang, melelahkan. Kalau sekarang pun mungkin tidak terlalu melelahkan seperti dahulu. Tetap perlu bekal. Orang yang nggak bawa bekal berangkat haji, kelaparan, hilang di sana. Ibadahnya nggak sempurna. Teman-temannya selesai tawaf, dia belum selesai tawaf. Takut kehilangan temannya, pegangan sama temannya. Terpisah dari rombongan, nggak tahu apa yang dia lakukan. Maka Allah suruh kita bawa bekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai ulil albab. Wahai orang-orang yang punya akal. Yang punya pikiran. Ahibati fillah. Bagaimana kita akan bertakwa? Kalau kita ya nggak tahu ilmunya. Nggak tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Kebanyakan kita ini ilmunya, bekalnya itu bekal dunia. Kuliah bertahun-tahun, bekal untuk cari dunia. Dari awal pun orang tuanya sudah menanamkan di diri anaknya. Nah ini bagus nih kuliah di sini. Kenapa? Nanti bisa cari kerja. Udah ada jaminan pekerjaan. Artinya dia sekolah 4 tahun bekal untuk menikah. Bekal untuk bekerja. Bekal untuk membangun rumah. Bekal untuk menuju kepada Allah SWT. Nggak dia persiapkan. Ingat dunia ini seperti bayangan. Naungan di terik matahari. Kita bernaung sebentar. Setelah itu kita akan meninggalkannya. Dan banyak orang yang berlomba-lomba mencari dunia, tapi tidak berlomba-lomba cari akhirat. Lihatlah perlombaan itu. Ada yang lomba lari 40 km. Lomba naik sepeda berapa kilometer. Ada sepeda race mungkin yang Prancis ya. Ini itu macam-macam. Lomba mereka. Berlelah-lelah. Ada yang bola, ada semuanya. Untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi di dunia. Di akhirat enggak. Kenapa? Enggak bertakwa. Maka bekal kita takwa. Laksanakan perintah Allah. Butuh pengorbanan, iya. Butuh lelah, iya. Enggak santai. Cari dunia aja dari pagi sampai sore orang. Cari dunia, orang merantau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun meninggalkan negerinya. Cari dunia. Hanya untuk dapat rumah di dunia. Berapa banyak orang yang meninggalkan Indonesia, berangkat ke Australia, berangkat ke Amerika, berangkat ke Arab Saudi, berangkat ke negeri-negeri di luar sana, merantau. Sebagian negeri Islam, sebagian non-Muslim. Hanya untuk dapat kenikmatan dunia. Akhirat enggak.
Maka tolong persiapkan ketakwaan kepada Allah SWT. Iman, yakin, takwa. Laksanakan perintah. Jauhi larangannya. Yang keempat, ikhlas. Subhanallah. Kalau bicara ikhlas ini, coba dibuka firman Allah di surat Sad ayat 82-83. Nah, surat Sad ayat 82-83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Di antara makna mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi iblis itu akan menyesatkan semua orang. Semuanya aku akan sesatkan. Nggak pilih kasih iblis itu. Semuanya akan dia sesatkan. Tapi iblis tahu, nggak mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan Allah SWT. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Nggak mungkin dia bisa menyesatkan. Maka tugas kita setelah kita bertakwa kepada Allah SWT, kita melaksanakan perintah menjauhi larangan, tolong semua itu dengan ikhlas. Karena kalau bicara ikhlas, oke, ikhlas ini amalan yang berat. Diperlukan perjuangan. Berapa banyak orang di antara kita banyak amalannya. Tapi ketika dia mengevaluasi dirinya, entah berapa persen yang ikhlas lillahi ta'ala. Ketika Allah menyebutkan wailul lil musallin, apa kata Allah? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang salatnya lalai. Alladzina hum yura'un. Mereka orangnya riya. Nggak ikhlas ketika beramal. Dibawa sama setan ke neraka. Ketika kita nggak ikhlas dan kita tahu korek api neraka atau neraka itu disulut pada hari kiamat nanti dengan siapa? Dengan 3 orang yang semuanya dalam pandangan manusia adalah orang-orang yang baik. Dalam pandangan manusia, 3 manusia ini adalah kelompok manusia yang mencari akhirat. Yang satu, alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim ilmu agama dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Kenapa dia diceburkan ke neraka? Bukan perampok, bukan pencuri, bukan pezina, tapi alim wa qari'ul Qur'an. Karena tidak ikhlas. Dia hanya mencari popularitas. Yang kedua, orang yang mati di medan perang. Syahid. Zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan Islam itu jihad. Yang meninggikan derajat umat Islam. Tapi orang ini mati di medan perang. Fi sabilillah. Kemudian dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena dia berperang untuk mendapatkan sebutan seorang pemberani, seorang pahlawan. Yang ketiga, orang yang ahli sodaqah. Yang semua orang bangga dengan fulan, Masya Allah. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dia bantu. Nggak pernah orang datang kepada dia kecuali dia mengatakan ahlan wa sahlan. Insya Allah anak akan bantu. Subhanallah. Semuanya masuk neraka gara-gara tidak ikhlas.
maka jangan hanya berpikir memperbanyak amalan. Karena bekalmu itu sampai sana nggak ada artinya. Akan menjadi debu yang berterbangan. Nggak ada gunanya kalau tidak ikhlas. Dan iblis mengatakan nggak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Taib, yang kelima, al-khabi'ah, para ulama menyebutkan, yaitu amal kebajikan yang tersembunyi. Rasulullah SAW mengatakan, liyakun li ahadikum khabi'ah min amalin saleh. Hendaklah seorang di antara kalian punya amal soleh yang tersembunyi. Ini bekal. Bekal yang terlihat, oke, terlihat orang. Kita sholat berjamaah ke masjid, dilihat orang. Kita berangkat haji, semua orang tahu. Kita berangkat umroh, pada tahu semuanya. Kita puasa juga buka bersama, orang pada tahu. Tapi hendaklah engkau punya amal soleh ini sebagai bekal dalam perjalanan menuju Allah yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Enggak orang tua kita. Enggak pasangan hidup kita. Enggak anak-anak kita. Enggak ada yang tahu. Sudah. Sholat. Puasa enggak apa-apa. Sebagian salafus soleh subhanallah. Selama 20 tahun dia itu puasa. Mungkin puasa Senin Kemis dia. Puasa terus. Atau dia puasa Daud. Enggak ada yang tahu. Keluarganya, enggak orang-orang di tempat kerjanya. Jadi dia di pagi hari berangkat bawa bekal. Bawa bekal, pinggir jalan bekalnya disodakohkan. Sampai pasar, dia bekerja. Orang-orang di pasar berpikir dia sudah makan di rumahnya. Orang-orang di rumah berpikir dia bawa bekal berangkat ke pasar. Berarti dia sudah makan. Padahal sore hari sampai rumah yang dia makan adalah berbuka dia. Khabi'ah. Perlu kita punya amal soleh yang tersembunyi. Ini bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sabar. Perjalanan dunia aja butuh kesabaran. Rasulullah SAW mengatakan tentang perjalanan dunia ini, as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu potongan dari azab. Safar itu potongan dari azab. Ini untuk perjalanan dunia. Apalagi perjalanan menuju Allah yang medannya kita udah tahu. Orang naik pesawat aja capek. Bingung. Dilihat kok nggak ada pengumuman berangkat. Oh, delay ternyata. Datang ke kontornya marah-marah kita. Pikirnya itu petugas konter ingin pesawat itu delay. Yakin anak dia nggak kepingin pesawat itu. Dia cuma pegawai. Dimarahin sama kita. Kalau antum berpikir, ya Allah, kesian dia. Dia bekerja berapa gaji dia? Terus siapa yang perlu dimarahin? Gak ada yang perlu dimarahin. Oh, ini biar gak biasa. Sabar engkau. Ini memang harus dilewatin seperti ini. Perjalanan ini ada ada kejadian-kejadian yang tidak pernah diprediksi oleh manusia dan itu terjadi. Maka kita harus sabar. Dari awal sudah modal sabar udah kita bawa. Bahkan Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Kalian minta tolong itu dengan sabar dan sholat. Artinya ketika kita mau emosi, kita cari, mau minta tolong sama siapa? Sama sabar, Pak sabar bawa. Sabarkan diri kita. Jamaah, di surat Al-Balad ayat 4. Coba dibaca. Surat Al-Balad ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في كبد. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Dalam susah payah. Kami menciptakan manusia dalam susah payah. Artinya sabar itu bekal yang lazim. Nggak punya bekal itu jangan sudah. Nggak usah jalan sudah. Mau kemanapun. Kita itu diciptakan dalam susah payah. Para ulama ketika menyebutkan tentang kabad, susah payahnya di mana?
Di banyak hal, yang pertama mereka mengatakan khalaqnahu atwaran kullaha shidda wa masyaqqa. Kita ciptakan manusia itu dalam masa-masa yang semuanya sulit dan susah. Ketika di perut ibunya, ketika dilahirkan, susah payah melahirkan. Bagaimana ibunya ya, kadangkala harus dioperasi, dibelah perutnya untuk keluarnya manusia. Untuk keluarnya itu anak. Kadangkala robek, kadangkala rahimnya hancur. Untuk mengeluarkan manusia ini. Disusuin. Kemudian setelah dia besar, dia susah payah cari rezeki, setelah itu mati. Udah capek cari rezeki, dapat banyak, mati. Itu manusia diciptakan. Yang kedua, disebutkan adalah susah payah dalam urusan agama. Bagaimana dia harus bersusah payah mensyukuri nikmat yang Allah berikan ketika dapat nikmat. Dia bersusah payah untuk mensabari musibah yang menimpa dia. Dia bersusah payah dalam menjalankan ibadah. Itu manusia. Maka perlu sabar. Orang syukur itu perlu sabar dia. Orang dapat musibah jelas, tapi orang bersyukur bagaimana dia bersusah payah melawan keinginan dia untuk sombong, untuk berbangga-banggaan. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, ada susah payah di akhirat. Kita tahu bahwasanya ya pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan adalah susah untuk dijawab. Kemudian gelapnya alam kubur, kemudian dibangkitkannya manusia. Nanti di padang mahsyar kita akan tunjukkan semua yang kita kerjakan. Kita nggak tahu kita masuk surga atau masuk neraka. Tersusah payah. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, matar roha, kapan istirahat? Dari sejak di perut ibu kita nggak istirahat. Lahir nggak istirahat, sakit. Subhanallah ya. Ana bisa merasakan kemarin sampai hari ini anak-anak di rumah sakit, bagaimana orang tua bingung ya. Bagaimana anak punya anak, sebagian anak taruh rumah, anak ikut bermalam sama istri, nggak jagain anak yang kecil, anak kamu ya Allah, bolak-balik. Hadal kabar. Ini memang harus dilalui. Makanya sabar itu menjadi modal utama. Kapan istirahat? Imam Ahmad ditanya, kalau mati istirahat? Belum. Masih ada pertanyaan di kuburan, masih ada hari kebangkitan, masih ada mentari yang mendekat. Masih ada timbangan, pembagian kitab, sirat. Belum istirahat. Kapan istirahat? Ketika engkau meletakkan kakimu dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah, yang keempat. Bisa jadi kabat memaknai semua itu. Dan sebagian ulama mengatakan di antara makna kabat, susah payah. Dia mengatakan, laisa fi hadhihi dunya ladzah albatta. Di dunia ini tidak ada kelezatan sama sekali. Tidak ada kelezatan sama sekali. Bal dzaka nadhunnu annahu ladza fahuwa khalasun minal alam. Kata dia, yang kita kira itu kelezatan, itu sebenarnya keselamatan kita dari rasa sakit. Bukan lezat, tapi kita nggak sakit. Kita lagi nggak sakit itu bukan lezat, dia nggak sakit aja. Contohnya, dicontohkan orang yang merasakan lezatnya makan. Ketika merasakan lezatnya makan, itu karena dia lapar. Jadi kelezatan itu sejatinya adalah menghilangkan rasa lapar tadi. Buktinya, ketika orang itu kenyang, dikasih makanan yang dia suka, dia nggak makan. Dia nggak makan. Ini lezat loh. Engkau biasanya suka, kata dia. Dia nggak bisa makan. Kenapa? Kenyang. Berarti kan yang membuat kelezatan sebenarnya itu hilangnya rasa lapar tadi. Kemudian ketika orang pakai baju, kelezatan apa sih yang dia rasakan? Kelezatan apa? Ketika musim dingin, ini di Australia atau musim dingin, musim panas sekarang. Ketika orang kedinginan, dia pakai baju, dia merasakan lezat, hangat karena dia kedinginan.
hilangnya rasa dingin itu yang seakan-akan kelezatan buat dia. Maka disebutkan nggak ada kelezatan di dunia ini jamaah. Sampai dia kembali ke alam yang sebenarnya. Jadi kalau yang mau berlezat-lezat nanti di akhirat. Maka itulah bekal yang kita perlu kumpulkan di dunia ini. Yang pertama adalah, apa yang pertama jamaah? Coba sebutkan. Yang pertama sampai yang terakhir. Tauhid dan keimanan. Kedua Yakin. Ikhlas. Kebaikan dan sembunyi dan sabar. Sudah. Kumpulin semuanya dan silahkan melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dan menolong kita dalam perjalanan ini. Dan yang sebagai penutup, jangan lupa berdoa. Karena kita tahu manusia tidak mampu berjalan sendiri. Bersama teman pun dia nggak mampu, terkadang datang badai yang bisa menghancurkan perjalanan dia, kendaraan dia, rumah dia. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghadapi semuanya dan memudahkan semua urusan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kalau memang ada pertemuan yang akan datang, kita akan berbincang tentang apa saja yang mengganggu perjalanan ini. Kita bawa bekal, kita udah punya keyakinan, tapi kita juga punya harus kebayang. Nanti yang akan kita hadapi apa tuh? Apa yang harus kita hindari dalam perjalanan itu? Semoga bisa kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah. Ya, mungkin yang tempat lain dulu kali ya. Silakan nasibnya Mas Rustom. Kalau ini ada yang cepat ya. Langsung aja apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi yang seperti dibilang ikhlas itu tadi Ustadz ya. Kan kebanyakan kalau manusia, terutama saya, kalau seumpama kita berbuat baik kepada orang yang kita sukai, mudah ya Ustadz. Tapi kalau yang kita nggak sukai, mau berbuat baik, mau ikhlas itu susah. Jadi mendingan kalau menurut saya tidak berbuat baik kepada dia, cuman tidak menyakiti dia. Bagaimana dengan itu Ustaz? Jazakallahu khair. Subhanallah jemaah. Iya. Kalau bicara ikhlas, ikhlas itu artinya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian orang. Tidak ingin sanjungan orang dan tidak ingin balas budi dari orang. Itu kalau bicara ikhlas. Kalau kita menolong saudara kita yang kita cintain, itu mudah. Apakah itu ikhlas? Belum tentu ikhlas. Belum tentu itu ikhlas. Bisa jadi kita ngasih kepada dia karena cinta kita kepada dia. Karena dia orangnya baik sama kita. Karena dia pandai berbalas budi kepada kita. Karena dia suka mengatakan syukron kepada kita. Dia orangnya baik banget. Artinya kalau kita berbuat baik sama dia, ada syahwat kita yang terpenuhi. Syahwat kita yang terpenuhi. Padahal ikhlas itu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan jazaan wala syukur. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak kita sukai, itu biasanya akan lebih ikhlas. Jadi kalau kita ngasih itu karena ikhlas sudah, karena Allah ngasihnya. Karena apa? Karena kita tahu orang ini nggak akan berterima kasih, nggak akan apa. Akhirnya anti malah nggak berharap apa-apa dari orang ini. Jadi mungkin yang perlu kita fahami makna ikhlas. Sehingga tatkala kita berbuat baik ikhlas itu artinya kita tidak mengharapkan apa-apa kepada dia. Kemudian kalau bicara berbuat baik,
Kalau bicara sodakoh, memang yang paling berhak mendapatkan sodakoh kita itu orang-orang dekat kita. Kenapa? Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Iya. Allah mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang apa dan kepada siapa mereka berinfak. Apa kata Allah? Katakan Muhammad, yang kalian infakkan itu ya harta kalian. Buat siapa? Yang pertama buat orang tua. Buat kedua orang tua. Kemudian buat kerabat-kerabat. Kita kalau buat baik sama orang, biasanya orang itu akan bersyukur, mengatakan macam-macam. Mungkin ceritanya kemana-mana. Tapi kalau kita berbuat baik kepada kerabat kita, kadang-kala nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Karena tujuan kita membantu, kita bukan ingin pujian. Jadi kalau tadi dikatakan akhirnya Anda nggak ngasih orang yang Anda nggak suka sama dia, Anda nggak bantu dia. Pertanyaannya, kalau anti memberikan kepada yang anti cintain itu ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena suka. Jadi ada orang royal ngasih itu, bukan karena ikhlas. Bisa jadi bukan karena ikhlas. Dan ada yang ngasih sulit, dia ngasih itu ikhlas. Dia nggak ingin ngasih, tapi ya Allah, kesian orang. Aduh biarlah, bismillah, mudah-mudahan kau balas aku. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, Ustaz, kalau kita memberi karena kita merasa tanggung jawab harus memberi seseorang itu, apakah itu adik, keluarga atau kawan, itu bagaimana itu masuk? Apakah itu dimasukin ikhlas atau hanya sekedar tanggung jawab, Ustaz? Nah, jadi tolong difahami makna ikhlas. Ikhlas itu mengharapkan keridhaan Allah SWT. Bisa jadi kita melakukan kewajiban kita. Kita menyekolahkan keponakan kita umpamanya. Atau kita berbagi kepada kerabat kita yang menjadi tanggung jawab kita sebagai bibinya umpamanya. Kita punya kelebihan harta. Ketika memberi itu sebagai kewajiban. Dan kita tahu kewajiban ini lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Maka tinggal niatnya anti memberi apa? Anda melaksanakan kewajiban, Ustaz. Iya, melaksanakan kewajiban kan bukan mengharapkan pujian dari dia kan. Ia berharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anti tetap ikhlas kondisinya. Sampai kata Nabi SAW, hatta luqmata tarfa'uha ila fimra'atik. Sampai sesuap makanan yang engkau angkat ke mulut istrimu, kata Nabi SAW. Suami beli apel atau beli anggur, dia ambil satu buah anggur, dia berikan kepada istrinya. Tahtasibu indallah tabaraka wa ta'ala. Engkau berharap keridhaan Allah SWT, engkau dapat pahala. Artinya ini suami, dia memberikan nafkah, wajib dia. Ketika dia memberikan kepada istrinya, dia dalam hatinya, ya Allah mudah-mudahan aku kasih pahala, ya Allah aku melaksanakan kewajibanku sebagai seorang suami ya. Umpamanya seperti itu. Itu akan dapat pahala jemaah. Jadi tidak ada urusan ikhlas ini, kalau itu kewajiban nggak ikhlas ya, kewajiban tetap butuh ikhlas. Zakat, hanya begini. Zakat dan sedekah berbeda. Zakat itu terang-terangan. Sedekah sunnah itu sembunyi-sembunyi lebih baik. Zakat itu sejatinya negara yang ambil dulunya. Jadi orang itu datang, tahu berapa zakat kita. Berangkat ke rumah kita. Lihat kebun kita, lihat ternak kita. Zakat kalian sekian, keluarkan. Diambil, dicatat. Zakat dari fulan, dibawa. Tapi kalau sedekah, lebih utama sembunyi-sembunyi. Sedekah sunnah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Ustaz, melanjutkan dengan yang tadi. Bukannya kita nggak mau memberi yang kita tidak suka. Cuman takutnya jatuhnya terpaksa gitu loh Ustaz. Kalau kita memberinya itu karena tidak ada keikhlasan di hati. Bagaimana Bukan ya? keikhlasan. Bukan bicara keikhlasan itu. Karena nggak suka sama orang itu. Iya, karena tidak suka. Ikhlas ini mengharapkan ridha Allah. Artinya sebenarnya kan ibu nggak harus
Ana kasih, bahkan ana nggak suka sama ana kasih terpaksa ana ngasih ya Allah karena berharap keridhaan Engkau ya Allah. Jadi seperti itu. Ngasihnya itu nggak mau kita ngasih. Cuma karena Allah suruh ngasih ya. Artinya itulah ketika itu syahwat. Apa ya, nafsu untuk mendapatkan balasan dari orang ini nggak ada. Jadi kalau bicara terpaksa ngasih. Memang sejatinya kita itu cinta sama harta kita. Cinta sama harta kita. Cuma kalau kita ngasih orang tadi royal. Kadang-kala kenapa? Karena orang ini baik sama kita. Berarti kita nggak ikhlas Allah Ta'ala. Bisa jadi orang itu balas budi sama kita. Tapi orang ini aduh nggak pernah balas budi, nggak pernah terima kasih. Berarti kan anti ketika itu nggak ikhlas. Bisa difahami, Bu? Atau masih ada yang kurang jelas? Jadi berarti Ustadz secara tidak langsung kita memberi orang yang tidak kita sukai itu yang ikhlas dari hati ya Ustadz? Ya terpaksa kita itu karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala. Oke. Iya, artinya kan anak nggak kepingin ngasih Ustaz, tapi adulah bismillah semoga Allah kasih pahala. Artinya akhirnya dia kan ngasihnya terpaksa ngasih dianya, tapi ikhlasnya itu yang membuat dia ngasih gitu. Yang membuat dia ngasih karena dia berharap pahala dari Allah. Kalau nggak ada apa ngasih fulan ini nggak tahu malu, nggak tahu terima kasih. Tapi karena anti berharap pahala dari Allah, akhirnya anti ngasih. Maaf Ustadz. Gimana? Kalau yang kita orang suka ya, biarpun kita nggak mengharap itu orang mau ngasih lagi ke kita atau enggak, cuman karena kita itu suka, ya kan? Mengasih itu berarti bukan ikhlas ya Ustadz? Bukan akhirnya, karena suka sama orang itu. Oke. Kita ngasih karena kita suka, ada nafsu kita sama orang itu. Jadi gimana nih Ustaz? Loh, ya tadi artinya ngasihnya itu lillahi ta'ala, ngasihnya itu lillahi ta'ala. Kita orang itu kadang-kadang kenapa kita ngasih orang kita nggak kenal kita kasih. Tapi kalau sudah kita ngasih karena kita suka sama itu orang, ya tinggal hati kita. Ikhlas ini nggak ada urusan, kita suka, kita mau kasih hadiah fulan, tapi berharap semoga Allah kasih pahala buat kita. Itu ikhlas. Tapi kalau kita ngasih karena anak suka sama dia aja Ustaz anak kasih. Akhirnya kan kita nggak mengharapkan pahala dari Allah. Coba kalau masih ada yang kurang jelas. Ini masalah penting jamaah, karena kadang-kala kita selama ini berpikir ngasih itu ikhlas, ternyata kita ngasih karena ada syahwat di diri kita sebenarnya. Oke, maaf. Dan Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya bertanya tentang keimanan yang termasuk dalam rukun iman adalah iman kepada kitab Allah. Kemudian seringkali misalnya anak-anak di sini tuh dibiasakan untuk berdiskusi. Jadi mereka di sekolah tuh dibiasakan untuk berdiskusi. Kadang-kadang suatu hal, misalnya mempertanyakan sesuatu dalam Al-Quran, dia mempertanyakan ini kenapa. Terus kalau misalnya saya jawab, ya ini kita harus iman dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi dia masih pengen tahu dari segi apa sih di belakangnya itu caranya gimana Ustaz? Jadi selain kita menegaskan bahwa kita harus iman, kemudian dia masih penasaran ini kenapa seperti ini. Contohnya. Gitu. Bisa dikasih contoh? Misalnya masalah kemudian bahwa kalau misalnya kita nanti sudah meninggal misalnya kan, kemudian nanti Allah akan misalnya orang yang baik akan menuju ke surga, kemudian yang jelek akan ke neraka. Kemudian bertanya lagi kok kenapa seperti itu? Misalnya kenapa kemudian Allah kayak misalnya jahat gitulah, maksudnya kita diciptakan kemudian masukin ke neraka. Kemudian akhirnya saya menjawab ya kita Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran, kita imanin aja gitu. Kadang-kadang mereka masih penasaran gitu. Ustaz. Siap. Nah, iya subhanallah jamaah. Jadi tingkat keimanan itu yang menyebabkan orang bertanya. Kenapa? Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikasih kabar, kau tahu, kira-kira gini bahasanya, kau tahu tuh sahibmu itu
mengaku kalau habis melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Semalam langsung balik. Kau percaya? Apa kata Abu Bakar, kata dia. Kalau dia mengatakan itu, aku percaya. Aku itu percaya dengan berita dari langit, apalagi cuma ke Aqsa balik lagi. Keimanan. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, ketika kita berbicara tentang hukum-hukum umpamanya, berita-berita, kita seharusnya mengatakan kullun min indillah, semua yang dari Allah SWT, kita beriman kepada semuanya. Tapi ada orang-orang yang imannya lemah, kata beliau, di sini perlu disampaikan hikmah. Kenapa khamr kok haram sih? Kenapa kok kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Di sini pentingnya mengetahui hikmah-hikmah yang diceritakan oleh para ulama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang tadi yang imannya lemah. Karena sejatinya semua hukum, semua tindakan Allah itu pasti ada alasannya. Kalau dikatakan, kenapa Allah SWT kayak tadi umpamanya, kenapa Allah menciptakan manusia kemudian Allah mengazab mereka? Bukan karena Allahnya, karena manusianya. Bicara di sekolah lah. Masuk sekolah, kenapa ada yang dapat hadiah? Kenapa ada yang naik kelas? Ada yang tidak naik kelas? Seharusnya nggak usah bikin sekolah aja. Supaya nggak ada naik kelas, nggak ada gagal umpamanya. Jadi sama seperti itu. Ibu penting sebagai seorang tua ketika dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlu menggali tentang hikmah. Yang pertama betul. Bahwasanya itu dari Allah SWT. Kita harus terima. Selesai sudah. Tinggal ketika dia memang imannya masih lemah, di sini kita perlu jelaskan tentang hikmah-hikmah di balik itu agar keimanan dia semakin dalam ya. Karena memang bedalah orang yang tahu dengan hikmah yang tidak tahu dengan hikmah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dia kepingin lihat gimana Allah menghidupkan yang mati. Allah tunjukkan bagaimana burung yang mati yang disembelih sama Nabi Ibrahim kemudian hidup kembali. Itu tentunya berbeda keyakinan ketika orang melihat dan orang yang hanya mendengar saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, gimana hukumnya kalau seorang suami tidak bisa mendapatkan hak-haknya untuk mendidik anak secara Islam dikarenakan terbentur sama aturan-aturan yang ada di negara ini, atau terbentur dengan selain mantan istrinya yang keislamannya mungkin kurang gitu, Ustadz. Jadi anaknya nggak tinggal sepenuhnya sama suaminya. Iya. Jadi dia tidak bisa penuh mendidik Islamnya. Ya. Barakallahu fiik. Jamaah, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah tuh tahu dengan kondisi kita. Allah tahu tatkala kita memang malas. Tatkala kita tidak melaksanakan kewajiban kita karena kemalasan atau karena ada halangan. Halangan ini pun apakah kita yang buat? Atau memang halangan itu ada di sana? Maka tugas kita adalah harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau bicara seorang laki-laki, ini banyak juga di negeri kita, bukan di negeri kita, banyaklah umat Islam yang mungkin tidak paham bahwasanya ketika orang bercerai, kewajiban memberikan nafkah itu tetap kewajiban bapaknya. Kewajiban mendidik itu anak, kewajiban bapaknya. Dia penuhi semua kebutuhan anaknya, dia didik anaknya. Anak itu ikut ibunya, ya aturan mamanya kadang-kala kan, anak itu ikut ibunya. Bukan berarti bapak berlepas diri, enggak. Dia tetap berusaha. Bayangkan Rasulullah SAW, itu Fatimah udah nikah sama Ali bin Abi Thalib. Udah nikah. Udah di rumahnya sendiri. Nabi SAW masih memberikan arahan. Di malam hari dibangunin untuk sholat malam sama Nabi SAW. Artinya bukan berarti kita sudah kan, udah punya suami, udah urusan sama suaminya. Tetap seorang muslim itu tahu ini anaknya. Dia ingin anaknya baik umpamanya. Ketika anaknya melakukan hal-hal yang negatif, orang tua harus turun tangan. Dengan semua keterbatasan umpamanya, dia tetap turun tangan.
Artinya tidak boleh kemudian berlepas diri kepada anaknya. Udah anak nggak bisa Ustaz ya. Antum tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Tunjukkan kepada Allah batas akhir dari kemampuanmu. Ketika itu baru bicara, ya sudah. Kalau memang itu batas akhirmu, engkau akan dihisap nanti dan engkau akan jawab. Dan Allah akan ya memberikan jawaban apakah jawabanmu tepat atau salah nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sabar dan ikhlas itu kadang mudah dikatakan, tapi sangat begitu sulit dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin bertanya bagaimana cara tips, trik singkat dari Ustaz untuk sabar dan ikhlas dalam, agar mudah dilaksanakan sebagai bekal menuju Allah. Terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik ya. Nah, jadi ikhlas ini ada ikhlas bahasa Indonesia, ada ikhlas bahasa Arab. Ikhlas bahasa Indonesia itu artinya kayak mamanya ditinggal mati sama anaknya. Aduh, saya sudah ikhlas Ustaz. Motornya hilang, oh saya sudah ikhlas Ustaz. Padahal bukan itu makna ikhlas sebenarnya. Itu maknanya ridho, lebih kepada saya sudah menerima. Tapi ikhlas dalam ibadah artinya ketika seorang melakukan ibadah hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak noleh kepada urusan dunia, dia tidak menoleh kepada pujian manusia. Dia hanya berharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya bisa ikhlas? Yang pertama, ya kenali Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kadang-kala nggak ikhlas karena ingin pujian. Engkau mau ingin pujian, nggak apa-apa. Minta dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ingin dunia, nggak apa-apa. Jangan minta sama manusia, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita itu menunjukkan ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Karena pujian manusia nggak ada gunanya buat kita. Apa manfaatnya buat engkau kalau engkau dipuji sama manusia? Hartamu bisa bertambah? Itu orang besar, atasan yang memuji. Oh, mungkin Anda bisa naikkan bakatnya. Bisa jadi kalau Allah mau engkau di PHK dari tempat itu. Di sini kita mengetahui kedudukan manusia-manusia yang kita berharap dari mereka. Sehingga tatkala kita faham dengan kondisi mereka, kita akan semakin mudah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa ikhlas, sembunyikan amalan kita. Sembunyikan, nggak ada yang tahu. Ketika itu akan lebih mudah buat kita untuk ikhlas ya. Karena kalau ketahuan sama orang nanti, oh Masya Allah, itu mobil sodakoh dari kamu ya. Masya Allah, gak enak. Oh. Maka kita lebih baik sembunyikan seperti itu. Ada yang berkaitan dengan sabar. Bagaimana kita bisa bersabar ya. Soalnya sabar ini lebih kepada hal-hal yang tidak kita suka yang terjadi menimpa kita. Yang menyebabkan kita sabar yang pertama iman dengan takdir Allah SWT. Bahwasanya apa yang menimpa kita tidak akan pernah meleset dari kita. Dan apa yang meleset dari kita memang gak akan menimpa kita. Bukan karena kitanya, karena memang Allah sudah menentukan itu. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya kita diciptakan itu untuk kehilangan segala sesuatu. Yang kehilangan anak, yang kehilangan mobil, yang kehilangan orang tuanya, yang kehilangan pekerjaannya. Sejatinya kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kita hanya nunggu waktu aja. Ustaz masih belum kuat Ustaz untuk sabar. Sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika nggak mampu sabar itu, larikan kepada Allah SWT. Minta agar Allah memberikan kekuatan untuk sabar. Yang keempat, lihat kepada orang-orang yang diuji lebih besar dari kita. Nabi SAW itu subhanallah ketika beliau dicaci maki, disakiti oleh kaumnya, diingatkan dulu. Nabi-nabi sebelum engkau itu sama seperti engkau. Lebih parah sebagian dari engkau. Akhirnya Nabi bisa sabar lagi. Bisa sabar lagi. Itu yang menyebabkan kita sabar. Kemudian yang kelima. Ya melihat kepada yang di bawah. Jangan lihat kepada yang di atas. Kalau kita melihat orang yang sehat. Maka kita tidak akan pernah mensyukuri kondisi kita. Tapi kalau kita melihat kepada orang yang lebih susah dari kita. Insya Allah kita akan mengatakan. Ya Allah Alhamdulillah ya Allah. Ternyata aku masih jauh lebih baik dari dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita bersama dan sebagai bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.